Hanya butuh beberapa menit bagi Garra untuk sampai di restoran yang dikatakan oleh teman Maryam tadi. Ia mengemudi dalam kecepatan tinggi. Awalnya ia menelpon hanya untuk mencari tahu keberadaan Maryam. Apakah gadis itu keluyuran lagi atau mendengarkan larangannya kemarin agar tidak keluar-keluar dulu. Tapi Garra lagi-lagi dibuat khawatir begitu mendengar gadis itu mabuk. Astaga, anak itu. Garra sampai-sampai terpikir membeli tali untuk mengikatnya di rumah agar dia tidak keluar malam terus. Dia khawatir. Apalagi pelaku penembakan masih sedang dicari keberadaannya. Pria itu melompat keluar dari mobil dan berlari memasuki restoran. Tapi tidak sampai masuk ke dalam, ia melihat Maryam bersama temannya telah berada di depan pintu keluar. Garra mendekati mereka. Dahinya berkerut melihat Maryam. Dia sangat mabuk. Dengan segera lelaki itu mengambil alih tubuh Maryam. Gadis itu terus meracau. Garra menatap Cinta. Teman Maryam tampak canggung melihatnya. Kenapa dia mabuk begini? Kalian minum-minum. Suara Garra agak tinggi dan sorot matanya tajam. Pandangannya melirik ke dalam restoran sebentar. Ia kesal karena restoran terkenal ini menjual alkohol kepada pelanggan. Apakah mereka mendapat izin? Pria itu akan memeriksanya nanti. Tidak, tidak. Tangan Cinta melambai-lambai ke udara. Sedikit ciut menatap detektif tampan yang sepertinya marah. Lalu, pria itu menatap Cinta lagi. Kemudian perempuan itu mulai menjelaskan semuanya. Dari awal sampai akhir. Rahang Garra mengeras. Teman apa itu? Reunian apa? Ada Garra. Cinta, lihat. Garra datang, hehe. Halo Garra. Maryam kembali meracau sembari mengucal-ucal pipi Garra. Matanya sayu. Dan ia senyum-senyum terus seperti orang gila. Dia akan pulang bersamaku. Bagaimana denganmu? Aku bawa mobil. Aku bisa pulang sendiri. Balas Cinta langsung. Kalau begitu kami pergi dulu, kata Garra. Cinta mengangguk. Ia melihat Garra menggendong Maryam di punggung pria itu dan tersenyum. Dugaanku benar. Pria itu memang menyukainya. Kau beruntung, Mari. Ucap Cinta sembari tersenyum. Kemudian berjalan ke mobilnya. Begitu tiba di mobil, Garra mendudukkan Maryam. Namun tangan Maryam memeluk lehernya semakin kuat. Gadis itu menolak turun dari punggungnya. Tak ingin melepaskan pria itu. Aku harus mengemudi Maryam. Lepas dulu. Garra terus berusaha. Lagi-lagi gagal. Ia mengalami kesulitan. Nggak mau. Garra, aku pusing. Oceh gadis itu. Garra mengembuskan napas panjang. Turun dulu. Kita harus pulang. Dengarkan aku, Mem. Lalu ia berbicara dengan lembut, berharap Maryam akan menurut. Lucunya, gadis itu menurut. Garra tersenyum. Anak manis. Ia menepuk pelan kepala Maryam lalu berjalan berputar masuk ke tempat kemudi. Pria itu menyetir dengan tenang. Ia memutuskan membawa Maryam ke apartemennya. Gadis itu sudah sangat mabuk. Kalau ia pulangkan ke rumah orang tuanya, takutnya mamanya tidak akan tidur tenang dan mengomeli gadis itu sepanjang malam. Garra tahu sekali watak mama Maryam. Ia ingat Tante Mia suka sekali mengomeli anak-anaknya, terutama kalau mereka tidak menurut padanya ataupun berbuat sesuatu yang bikin hati wanita itu kesal. Lalu, kenapa ia tidak pulangkan ke rumah Foster saja? Sejujurnya masih ada alasan lain bagi Garra. Kenapa lelaki itu tidak memulangkan Maryam ke rumah orang tua atau kakaknya? Karena Garra ingin membawa gadis itu ke tempatnya. Ingin menjaganya sepanjang malam ini.
Gara ingin memastikan Maryam tetap aman. Pekerjaannya yang begitu padat hari ini dan membuatnya merasa cukup stres. Ia ingin menghilangkan rasa stresnya dengan menatap wajah Maryam. "Di mana ini?" Maryam bertanya ketika mobil Gara berhenti di parkiran apartemen laki-laki itu. "Ia masih mabuk." "Apartemenku," sahut Gara. Mendengar itu Maryam tersenyum lebar lalu menunjuk-nunjuk lelaki di hadapannya. Matanya masih membuka dan menutup seperti orang mabuk pada umumnya. "Kau nakal Gara. Kau terus menolakku tapi ternyata..." Maryam mencondongkan kepalanya dan bicara pelan di depan wajah Gara. Gara ingin mundur tapi ia baru sadar mereka masih di dalam mobil. Jadi ia hanya bisa bersandar di dinding pintu kendaraan beroda 4 itu. Sebelah tangan Maryam menekan dadanya. "Katakan." Ia bisa merasakan napas gadis itu di wajahnya. Gara menunggu gadis itu bicara. "Apa kau bergairah padaku? Aku membuatmu terangsang? Kau pasti sudah terpesona dengan tubuh seksiku kan? Bagaimana? Ingin mencobanya? Aku hanya menawarkan padamu. Kalau itu kamu, tidak apa-apa kita melakukannya sebelum menikah. Lagian aku yakin setelah itu kau akan langsung menikahiku." Maryam mengatakan kalimat tersebut dengan sangat santai. Bahkan tak lupa memberikan sedikit godaan dengan meniup telinga Gara. Gara langsung terbatuk-batuk dibuatnya. Wajahnya memerah. Ia berusaha menahan diri. "Kau mabuk, jangan bicara sembarangan." Lalu didorongnya tubuh Maryam dan cepat-cepat keluar dari mobil. Pria itu kembali menggendong Maryam, naik ke apartemennya. Ia membawa Maryam ke kamar dan menaikkannya ke ranjang besar miliknya. Apartemen miliknya hanya ada satu kamar, jadi gadis itu hanya bisa tidur di kamarnya. Dia sendiri akan tidur di sofa. Abis membaringkan Maryam, Gara menghubungi Foster. Ia menceritakan kejadian yang dialami Maryam hari ini dan tentang gadis itu yang akan tinggal semalam di tempatnya. Tidak akan terjadi apa-apa. Kau bisa percaya padaku," kata Gara ketika Foster menggodanya. "Ya, aku percaya padamu. Tapi tidak dengan anak itu. Dia tidak bisa dipercaya. Hati-hatilah. Aku dengar dari istriku akhir-akhir ini dia sedang gencar membaca buku mengejar pria idaman. Buku itu cukup mesum. Kau tahu maksud kan?" Foster menggoda. Dan Gara langsung kehilangan kata-kata. Ia berdeham canggung. "Jangan lupa beritahu Tante Mia." Aku tutup teleponnya. Gara cepat-cepat memutuskan sambungan. Kemudian membalikan badan menatap Maryam. Lama ia menatap gadis itu lalu menggeleng-geleng kuat. Ia harus mandi. Menjernihkan pikirannya. Namun ketika pria itu hendak berjalan ke kamar mandi, tangan dari belakang menarik tubuhnya dengan kuat hingga ia terjatuh ke tempat tidur. Ulah siapa lagi coba kalau bukan si gadis mabuk itu. Posisi mereka terbaring di ranjang dengan Maryam memeluk tubuh Gara dari belakang. Gara mencoba melepaskan diri namun Maryam tidak mau melepaskannya. Akhirnya pria itu memutar tubuhnya menghadap gadis itu dan wajah mereka langsung bertemu. Maryam tersenyum padanya. Mata gadis itu amat menggoda. Sangat indah. Sedetik kemudian Gara kembali mendapatkan ciuman di bibirnya. "Ya," Maryam mengecupnya. Membuat pria itu menegang seketika. Kecupan Maryam berubah menjadi lebih liar. Gadis itu benar-benar lihai. Gara sampai-sampai kesulitan bernapas. Gara harus cepat menghentikannya. Ia mendorong kuat kepala Maryam hingga terlepas dari bibirnya. Laki-laki itu bernapas terengah-engah. Pandangannya tak lepas dari Maryam. "Dengar," gumamnya masih dengan napas yang bergerak tak beraturan. "Aku juga laki-laki normal.
Kalau kau terus seperti ini, aku tidak yakin bisa menahan diri. Ia melanjutkan. Maryam tersenyum. Matanya sayu, menandakan kesadarannya betul-betul hilang akibat mabuk. Tapi, kelakuannya ke Garra mau mabuk atau sadar tetap sama saja. Garra ikut tersenyum. Mata itu sangat menggoda. Pandangannya turun ke bibir Maryam yang berwarna pink cerah. Garra menatapnya lama. Pria itu menelan salivanya. Ia sudah tergoda. Maryam memang paling bisa membuatnya hilang akal. Tahan Garra, tahan. Kau masih bisa menahannya. Ya, masih bisa. Tidak. Tidak bisa. Gadis ini terlalu menggoda. Tidak apa-apa, hanya ciuman saja. Betul, Maryam sedang mabuk. Gadis ini tidak akan mengingatnya besok. Garra kembali menatap Maryam, memajukan wajahnya dan mengecup bibir gadis itu singkat. Maryam pasti senang kalau tahu ia membalas ciumannya. Garra kembali menempelkan bibirnya pada bibir gadis itu. Manis. Sangat manis. Tangannya menarik tengkuk Maryam dan kembali menciumnya. Kali ini ciumannya cukup berani hingga tubuh Maryam menggeliat dan merapatkan pelukannya. Ciuman Garra berubah makin menuntut. Namun tidak berlangsung lama. Karena setelah itu ia memutus ciuman panas tersebut. Dia harus berhenti sebelum semuanya terlambat. Apalagi miliknya sudah terasa sangat sesak di dalam sana. Dia harus segera mandi, membasuh diri dengan air untuk meredam rasa panas dalam dirinya. Ketika laki-laki itu bersiap turun dari tempat tidur, lagi-lagi Maryam menariknya. Kali ini mata gadis itu terbuka lebar, masih dalam keadaan mabuk. Tapi yang lebih membuat Garra kaget, Maryam langsung duduk di atasnya. Ya Tuhan! Mau kemana Hani? Gumam Maryam sembari menunduk di depan, di dekat wajah Garra dan mulai membelai wajah tampan pria itu. Dada Garra naik turun. Aku harus mandi. Kau cepat turun, katanya pada Maryam yang sudah naik di atasnya. Kamu nakal, racau gadis itu. Garra melotot. Siapa yang nakal? Bukannya terbalik. Ia mendorong gadis itu tapi Maryam malah memukuli tangannya. Jangan ganggu aku. Bahkan di mimpi pun kamu selalu nolak, kata Maryam galak. Mimpi? Haruskah Garra berteriak ini kenyataan, bahwa ini bukan mimpi? Kemudian Maryam mulai membuka kemejanya satu persatu. Apa yang kau lakukan Maryam? Kau sudah mabuk. Pria itu menahan tangan Maryam. Tapi lagi-lagi Maryam memukuli tangan Garra. Tak membiarkan lelaki itu mengganggunya. Ses. Ini hanya mimpi. Biarkan aku bermain denganmu dalam mimpi. Ingat, jangan ganggu aku, kata Maryam. Tidak, ini bukan mimpi, balas Garra. Ku bilang jangan ganggu aku. Mata Garra tertutup. Ia tak kuasa menolak serangan itu. Ya ampun, dia sudah gila. Tapi ini terlalu nikmat. Sejak tadi ia sudah terangsang tapi masih bisa ia lawan. Namun kali ini, sepertinya dia tidak bisa menghindar lagi. Maryam sungguh membuatnya kehilangan akal. Ia akhirnya menyerah, membiarkan Maryam bermain-main di tubuhnya. Garra akhirnya mengalami pelepasan pertamanya. Setelah memperlakukannya seperti itu, Maryam tersenyum puas dan jatuh tertidur. Kali ini benar-benar tidur. Mungkin ia memang menganggap dirinya sedang bermimpi. Tubuh Garra yang sangat tegang tadi sedikit lebih relaks. Ya, karena ia baru saja diobati oleh perempuan yang membuatnya tegang. Garra tersenyum. Ini adalah pengalaman pertama yang menyenangkan. Dilakukan oleh perempuan paling gila yang ia kenal.
Baru aku yang kau sentuh seperti tadi kan? Awas saja kalau ketahuan aku bukan yang pertama. Pria itu menatap Maryam lama. Gadis itu sudah tenggelam dalam mimpinya. Gara lalu berdiri masuk ke dalam kamar mandi. Cukup untuk hari ini. Maryam mungkin tidak akan mengingatnya besok.